Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan terkait kesaksian Richard Eliezer dalam sidang dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati bersama Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dan pakar hukum pidana ada Profesor Suparji Ahmad. Saya ke Prof. Suparji terlebih dahulu. Prof, ini kuasa hukum Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini menilai keterangan Eliezer tidak konsisten saat pemeriksaan awal hingga persidangan. Ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, menurut saya itu boleh saja menilai. Tetapi tentunya yang paling memiliki kompetensi untuk menilai adalah majelis hakim. Biarlah nanti majelis hakim itu yang akan menilai. Menurut saya, bagaimana kita melihat sebuah konsistensi, ya, konsistensi satu keterangan. Ya, tentunya kan harus indikator yang jelas bahwa kalau melihat dari kronologis waktu ini memang betul tidak konsisten karena pada mulanya tidak berani mengatakan ya adanya perbuatan yang dia menembak, tapi kemudian dia kan kemudian mengaku menembak kan itu. Mungkin itu bagian tidak konsistennya. Tapi kan konsisten dalam konteks membongkar tindak pidana, saya kira adalah satu hal yang baik dalam konteks terang benderangnya perkara ini. Jadi itu kalau menilai inkonsistensi itu saya kira bukan persoalan bagi majelis hakim. Kemudian yang kedua adalah tentunya selain penilaian tentang keterangan seorang saksi, yang dinilai adalah tentang bukti-bukti yang lain. Tadi soal foto, tentunya ini adalah menarik untuk kemudian dianalisis. Memang nanti akan mendatangkan ahli tentang kebenaran dari foto tadi itu. Benar atau kemudian tidak benar, rekayasa atau manipulasi, atau memang nyata adanya. Karena itu tadi sempat dibantah, sempat kemudian menganggap tidak benar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya bahwa foto itu adalah benar adanya, maka menjadi petunjuk yang nyata bahwa skenario itu telah dipersiapkan. Dengan adanya kompensasi, dengan adanya hadiah, dengan adanya iming-iming, maka di situ akan semakin memberatkan orang yang menyuruh, aktor intelektualnya, atau kemudian yang berada di balik peristiwa tadi itu sebagai sang sutradaranya. Baik, ini kalau soal gestur tidak juga, ngaku, Prof. Gitu ya. Kalau soal gestur Ya. juga di mana Sambo ini enggan sepertinya menatap Eliezer ketika dalam ruang sidang. Apakah memang kesaksian Eliezer ini dinilai memojokkan Sambo sehingga takut untuk bertatapan mata seperti itu? Ya, tentunya bukan dalam konteks memojokkan, tetapi adalah membantah terhadap keterangan-keterangan yang dia sampaikan sebelumnya. Karena apa? Bahwa sementara ini dia berada dalam sebuah keyakinan, tidak terlibat membunuh, tidak terlibat menembak, tidak ikut serta dan sebagainya. Tetapi seorang Eliezer tentunya tidak bisa kemudian menyangkal kalau itu adalah fakta yang sebenarnya. Jadi gestur atau kemudian gerak tubuh tadi itu memang merepresentasikan bahwa adanya potensi ketidaksesuaian dari apa yang dia inginkan dengan kemudian keterangan yang disampaikan oleh Eliezer. Dan ini menjadi satu petunjuk bagi majelis hakim untuk menilai mana keterangan yang benar. Karena sesungguhnya hakim dalam rangka memberi kebenaran yang sebenar-benarnya adalah akan melihat mana yang lebih logis, mana yang lebih rasional daripada keterangan-keterangan sebelumnya. Itu, Mas. Baik, keterangan yang lebih logis dan juga rasional, apakah ini alasan LPSK untuk mengajukan keringanan hukum terhadap Eliezer, Bang Edwin? Ya, itu memang menjadi bagian dari penghargaan buat seorang saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Memang hal itu sudah diatur di undang-undang, Mas Wilson. Jadi yang tadi kita sampaikan soal foto itu ya, tentang pertemuan di lantai 2 di rumah Saguling itu juga ketika rekonstruksi itu juga diperagakan gitu loh. Hanya saja dari pihak Ferdy Sambonya membantah kalau di situ ada Ibu PC. Tapi peristiwa itu atau momentum itu ada ya, pertemuan antara Ferdy Sambo dan Kuat Makruf dan juga Baradae. Jadi sebenarnya foto tadi itu memperkuat bahwa keterangan Baradae tentang pertemuan tersebut semakin firm, ya. Jadi itu aja
Mas Wilson, dari soal foto tadi. Baik, mengenai keterangan dari Richard Eliezer yang ternyata diberikan ada beberapa yang tidak konsisten di awal dan di masa pemeriksaan hingga persidangan ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, tadi sebenarnya disampaikan Mas Parji sudah tepat bahwa memang pada posisi keterangan-keterangan yang diberikan oleh Baradae pada sebelum 6 September ya, sebenarnya itu kan keterangan-keterangan yang memang dipengaruhi oleh eh, rekayasa terhadap settingan atau cerita peristiwa tersebut itu seperti apa. Gitu. Jadi itu kan masih dalam konteks yang rekayasa itu yang berbohong tentang bagaimana peristiwa sebenarnya. Tapi pasca 6 September itu kan Baradae sudah menyampaikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik. Artinya Jadi artinya di awal itu intervensi terus dilakukan sehingga makanya keterangan berubah-berubah seperti itu, Bang Edwin. iya, memang ada situasi di mana intervensi itu masih ada. Tadi kan juga dalam persidangan disampaikan oleh Richard bahwa ketika dia sudah diamankan oleh Brimob ya, itu dia diberikan handphone oleh Brimob untuk berhubungan dengan orang tuanya juga, tapi kemudian dia juga masih melakukan komunikasi dengan Ferdy Sambo. Baik, Prof. Suparji, ini kejadian sudah terjadi berbulan-bulan lalu. Bagaimana hakim kemudian meyakini bahwa hal-hal detail yang disampaikan oleh Richard Eliezer di persidangan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa ini benar terjadi sama seperti saat pembunuhan Yosua Huta Barat, Prof. Suparji? Ya, bagaimana hakim menilai keterangan seorang saksi, dalam hari ini ada Eliezer, sebagai sebuah kebenaran, tentunya akan diuji dari kejujuran yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, diuji dari komitmen yang bersangkutan yang menempatkan diri sebagai justice collaborator. Kemudian yang ketiga, akan dilihat kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Kemudian yang keempat tentunya akan dilihat dari sisi logika, dari sisi rasionalitas tentang keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi. Bagaimana kita juga bisa menyaksikan bahwa hakim dengan terang-terang mengatakan keterangan saudara tertentu, ya disebut nama tertentu pada waktu itu, tidak rasional, tidak logis, dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa hakim akan menggunakan logika-logika untuk melihat proses pembuktian tadi itu. Dan menurut saya, ini belum kemudian terlalu lama dalam hal kemudian merekonstruksi tentang peristiwa yang sebenarnya. Jadi semuanya masih akan berjalan pada konteks pembuktian secara otentik, dalam arti keterangan yang disampaikan oleh seorang Eliezer ini adalah benar adanya atau kemudian nyata adanya, itulah kemudian originalitas dari seorang saksi tadi itu. Itu yang menjadi ukuran, menjadi sandaran majelis hakim dalam menilai sebuah proses pembuktian tadi itu. Menurut saya waktu belum menghalangi untuk menurut sebuah kebenaran yang material gitu. Proses pembuktian masih berjalan dan kita nantikan seperti apa objektivitas dari hakim untuk menyusun rangkaian tragedi dan melihat siapa sebenarnya pelaku dan seperti apa peristiwanya. Terima kasih Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK telah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena MNC News Now masih akan kembali bersama dengan rekan saya Anggi Pasaribu. Tetap bersama kami.